Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hadama Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bit taqwa wa nahana min ittiba'i hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa man yunkiruhu faqad dhalla dalalan ba'ida. Sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sadqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman tabi'ahum bi ihsani ila yaumil jazaa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah rahimakumullah, hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berselawat. Semoga dengan kesyukuran kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, kehadiran Fajar Baru Idul Adha yang penuh berkah dan mulia insya Allah akan menyinari hidup kita, dan insya Allah kita semua yang hadir di Masjid At-Taqwa yang kita banggakan ini akan selalu dicurahkan kebaikan, kenikmatan dan kebahagiaan sebagaimana yang Allah pernah berikan kepada Khalilullah Ibrahim dan anaknya Ismail, dan tentunya insya Allah limpahan rahmat kasih sayang khususnya dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dengan penuh kerendahan hati izinkan saya untuk menyampaikan khutbah Id pada hari ini dengan mengangkat tema Idul Adha dan kekuatan cinta di padang Arafah. Kemarin tepatnya tanggal 9 Zulhijjah atau 8 Juli 2022 di Mekah, seluruh jamaah haji dengan pakaian serba putih atau memakai ihram sebagai simbol kesamaan derajat manusia, baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan, tidak peduli strata kelas sosialnya, ras, etnik dan jenis kelaminnya, semua bergerak menuju lembah Arafah untuk melakukan wukuf atau berdiam diri sejenak sebagai tanda atau lambang bahwa setiap manusia wajib memberi ruang sejenak pada dirinya untuk berpikir dan merenung, melakukan introspeksi diri atau bermuhasabah agar mereka mengetahui dan sadar bahwa hidup ini sejatinya tujuannya hanyalah dari, oleh, dan untuk Allah semata. Itulah arti dan inti wukuf di Arafah,
yang oleh Rasulullah disebut dengan singkat dan padat makna Al-Hajju Arafah. Inti haji itu adalah menjadi arif dan bijaksana. Ia tahu siapa dirinya, apa kelebihan dan kekurangannya, seberapa besar dosa-dosa yang pernah ia lakukan, dan dia tahu dan sadar bahwa kalau bukan karena pertolongan Allah, bimbingan dan petunjuknya, ia pasti akan tersesat dan hidupnya pasti sengsara. Kisah Adam dan Hawa menjadi pembelajaran bagi semua manusia karena melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon terlarang. Allah memberi hukuman kepadanya, dicabut segala kenikmatannya, dicabut segala kebahagiaan hidupnya, diusir keduanya dari surga karena tidak tunduk dan patuh atas perintah Tuhannya. Para sejarawan menyebut keduanya terpisah ratusan tahun. Adam ditempatkan di India dan Hawa ditempatkan di Jeddah. Keduanya hidup tersiksa menahan rindu. Hati mereka berdua bagai duri menusuk ke jantung, merobek kebahagiaan hidup mereka. Lembah Arafah lah yang menyatukan kerinduan dan cinta kedua manusia pertama di bumi ini, di mana lambang cinta keduanya sampai saat ini diabadikan menjadi Jabal Rahmah, karena pada akhirnya keduanya sadar dan mengetahui bahwa apa yang pernah mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Di tempat ini juga atau di Arafah, keduanya kemudian berserah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa ini segala beban hidup mereka yang selama ini lepas dan sirna bagaikan seorang musafir yang menemukan sumur air di tengah padang pasir yang tandus saat ia kehausan. Di Arafahlah mereka menemukan sang pecinta sejati Allah, yang karena cinta Allah telah kepada keduanya, akhirnya hidup mereka menjadi berkah dan bahagia. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah cinta abadi Adam dan Hawa ini adalah bahwa setiap orang bebas memilih pilihannya. Sekali lagi, setiap orang bebas memilih pilihannya, tetapi setiap orang tidak bisa lepas dari tanggung jawab akan pilihan yang diambilnya. Dan pilihan yang terbaik ketika kita terpuruk adalah kembali ke jalan Allah. Pilihan yang terbaik ketika kita terpuruk dalam hidup ini, kembali ke jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha atau hari penyembelihan hewan kurban yang kita rayakan pada hari ini sesungguhnya adalah buah dari cinta Nabi Ibrahim yang begitu besar kepada anaknya Ismail ketika ia berada di padang Arafah. Di tempat ini sebelum dia menemukan kebenaran, ia merasa galau atau gelisah karena dalam mimpinya ia diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Pada tanggal 8 Zulhijjah ketika ia bermimpi untuk menyembelih anaknya, batinnya berkecamuk. Bagi Nabi Ibrahim, Ismail bukan hanya yang paling dicintai dan disayangi, tetapi juga sekaligus mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan dan harapan dalam hidupnya. Ia tidak dapat membayangkan betapa goyah jiwanya. Rasa duka di hatinya tak terbayangkan. Ibrahim, hamba Allah yang paling patut dan paling terkenal ketabahannya dalam sejarah, gemetar dan goyah, seakan-akan hendak roboh. Batinnya sangat goncang dan bimbang jika benar mimpi itu adalah perintah Tuhannya. Hanya
antara mengikuti perasaan hatinya, yaitu dengan menyelamatkan satu-satunya anaknya Ismail, atau mentaati perintah Allah dengan mengorbankannya. Ia harus memilih salah satu di antara keduanya. Antara cinta dan kebenaran berperang dalam batinnya. Dalam situasi bimbang ini, setan datang menggoda Ibrahim dengan menguatkan kecintaannya kepada anaknya Ismail dan mendorongnya mencari alasan-alasan dan penjelasan untuk menghindari perintah tersebut. Pada tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah, tempat ia berada, dengan perenungan yang begitu dalam dan kuatnya harapannya untuk mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah, Nabi Ibrahim akhirnya menemukan kebenaran. Perintah itu baginya demikian jelas sehingga tidak dapat diragukan dan disangkal lagi dengan berbagai alasan. Kini ia tidak punya pilihan lain kecuali mengorbankan anaknya Ismail. Sehingga pada tanggal 10 Zulhijjah, sebagaimana tanggal hari ini, dia memanggil anaknya dan kemudian berkata, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anak, semalam aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Kata-kata ini diucapkan dengan cepat agar tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Setelah itu ia membisu dalam keadaan takut dan wajah yang pucat. Ia tidak punya kekuatan untuk menatap mata anaknya. Tetapi Ismail menyadari gejolak hati ayahnya dan kemudian berusaha menenangkannya sambil berkata, "Qala ya abati al-matu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin." Wahai ayahku, patuhi dan kerjakan apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah keduanya sudah pasrah kepada Tuhan dan tunduk atas segala kehendaknya, maka Ismail berlutut dan menundukkan mukanya ke tanah, sehingga Nabi Ibrahim tidak melihat lagi wajah anaknya dan mulai menghunus pisaunya untuk menyembelihnya. Pada waktu Nabi Ibrahim akan menarik pisau yang berada di leher anaknya, tiba-tiba Allah dengan kekuasaan dan kehendaknya menggantikan tubuh Ismail dengan seekor binatang. Peristiwa yang mencekam ini direkam dengan jelas dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 105. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1437 tahun yang lalu, di tengah-tengah lembah Arafah, di atas unta yang kemerah-merahan, seorang manusia suci tampak di tengah ratusan ribu umat manusia dengan penuh karismatik dan berwibawa menyampaikan khutbahnya kepada ratusan ribu pengikutnya ketika itu. Tidak ada yang menyangka bahwa pesan-pesan khutbah yang disampaikan itu merupakan pesan terakhir darinya untuk umat yang sangat dicintai. Semua mata mengarah kepadanya, semua telinga terarah mendengar kata demi kata yang keluar dari bibirnya. Itulah manusia yang datang ke gunung para, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia datang sendirian menemui keluarga dekatnya, membawa cahaya kebenaran Tuhan. Setelah segelintir keluarganya menerimanya, ia pancarkan kebenaran itu pada karib kerabatnya. Ia dan kelompok kecil sahabatnya dicaci maki, difitnah, bahkan dianiaya, dan akhirnya diusir ke tanah Madinah. Setelah 10 tahun kemudian ia kembali lagi ke Bukit Paran.
disertai ratusan ribu sahabatnya. Hari itu di padang Arafah, ia datang bersama puluhan ribu orang suci dan ratusan ribu lainnya dari umat yang sangat mencintainya. Duduk bersimpuh di dekat kakinya, memancarkan cahaya ke seluruh dunia. Dahulu hampir semua mata berpaling darinya, hampir semua telinga tertutup darinya, hampir semua orang menghindarinya. Dahulu dari atas bukit Paran, ia memandang Makkah dengan air mata yang berhina. Wahai Makkah, aku mencintaimu. Kalau bukan karena kaumku mengusir aku tidak akan meninggalkanmu. Sekarang ia tidak sendirian lagi. Ia pandangi seluruh pengikutnya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Di pelupuk matanya menetes genangan air mata yang makin lama makin membasahi pipinya. Dengan suara bergetar yang semula parau dan makin lama makin keras, ia memuji Tuhan yang Maha Kasih. Ia meminta pertolongan kepadanya. Dia beristighfar, bertaubat dan bersyahadat. Ia lalu kemudian berseru kepada umat yang dicintainya, Ayuhan nas, isma'u minni ma ubayyinu lakum, fa inni la adri wa la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza fi mawqifi hadza. Wahai seluruh manusia, dengarkanlah pembicaraan, dengarkan apa yang akan kujelaskan kepada kalian, karena aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertemu dengan kalian setelah tahun ini di tempat wukuf ini. Ini kata-kata yang diucapkan oleh baginda Rasulullah dalam khutbah al-wada sebagai khutbah perpisahan dengan ratusan ribu umat yang mencintainya ketika itu. Ia kemudian menyatakan, hal tadruna ayu baladin hada, fahal tadruna ayu sahrin hada, fahal tadruna ayu yawmin hada. Tahukah kalian negeri apakah ini? Bulan apakah ini? Dan hari apakah ini? Puluhan ribu orang suci dan ratusan ribu lainnya menggemakan jawaban yang sama. Na'am ya Rasulullah, hadza baladun haram wa syahru haram wal yaumul haram. Benar ya Rasulullah, inilah negeri yang suci, bulan yang suci, dan hari yang suci. Apa kata Nabi yang suci ini mendengar jawaban umatnya? Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mensucikan kehormatan kalian, darah kalian, harta kalian, sama sucinya seperti negeri ini, bulan ini dan hari ini. Tidak boleh kehormatan siapapun dinistakan, tidak boleh darah siapapun ditumpahkan, tidak boleh harta siapapun dirampas dan dihancurkan. Ia kemudian memandang para sahabatnya dengan pandangan yang tajam, lalu kemudian berkata, ala hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan pesan ini? Suara gemuruh dari sahabat pun berkumandang, sudah ya Rasulullah. Ia kemudian memandang jauh ke langit, sambil mengangkat tangannya ia berkata, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah. Setelah itu ia pun menyampaikan pesan yang lain, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan kalian satu, ayah kalian satu, semua anak Adam dan Adam sendiri dibuat dari tanah.
Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang lain. Tidak ada kelebihan orang lain di atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih di atas orang yang berkulit hitam, atau sebaliknya orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit putih, kecuali karena ketakwaan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sesudah itu ia berpesan agar kaum muslimin menjaga hak-hak kaum perempuan dan memuliakan mereka sebagaimana amanat Allah kepada kaum lelaki. Wahai saudara-saudara, kita coba dengar bagaimana pesan Rasulullah kepada kita untuk kaum perempuan. Sebagaimana kamu punya hak atas istri kamu, mereka juga istrimu sama mempunyai hak atas kamu. Hak kamu atas mereka ialah untuk tidak mengizinkan orang yang kamu tidak sukai menginjak kaki di atas lantai, dan jangan sampai mereka secara jelas membawa perbuatan keji. Kalau mereka sampai melakukan itu, Tuhan mengizinkanmu berpisah tempat tidur dengan mereka dan boleh memukul mereka dengan satu pukulan yang tentunya tidak sampai mengganggu mereka. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan sopan santun. Berlaku baiklah terhadap istri-istri kamu. Mereka itu kawan-kawan yang membantumu. Mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanah Tuhan, dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Tuhan. Ala hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan pesan ini? Apakah aku sudah menyampaikan pesan ini? Suara gemuruh dari para sahabat-sahabatnya menyatakan, qad ballagta, engkau telah menyampaikan wahai Rasulullah pesan-pesan seperti itu. Maka Rasulullah memandang jauh ke langit, seakan-akan dia ingin menyatakan kepada Allah, saksikanlah ya Allah bahwa tidak lama lagi aku telah menunaikan amanah, dan insya Allah pasti aku akan berpisah dengan umat-umat yang kucintai. Jamaah rahimakumullah, demikian beberapa penggalan khutbah Nabi di Padang Arafah yang pesan-pesannya mengisyaratkan pesan kemanusiaan, kekuatan cinta kasih yang luar biasa kepada seluruh umat manusia, sangat menyentuh hati dan jiwa para sahabat-sahabatnya. Ada begitu banyak pesan kemanusiaan dia sampaikan kepada khutbah perpisahan dirinya dengan umat yang dicintainya ketika itu. 3 di antaranya sebagaimana yang kami telah sampaikan di atas. Yang pertama, bahwa kaum muslimin harus saling menjaga kehormatan dan jiwa saudaranya. Kedua, kemuliaan manusia bukan karena ras, bukan karena warna kulit atau status sosialnya, tetapi karena ketakwaan dan akhlaknya. Dan ketiga, keluarga, hubungan suami istri hendaklah dibangun dengan saling menghormati dalam hal hak dan kewajiban. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan peran dalam keluarga. Selesai Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya itu, Nabi turun dari untanya yang bernama Al-Qaswah. Nabi masih berada di tempat itu sampai pada waktu sholat zuhur dan asar. Pada waktu itu juga turun firman Allah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Saat mendengarkan ayat ini dibacakan Rasulullah, Abu Bakar seketika menangis, dan dia merasa bahwa risalah Nabi sudah selesai, dan sudah dekat pula saatnya Nabi hendak menghadap Tuhan, meninggalkan umat tercintanya untuk selamanya. Hal yang sama dirasakan oleh Umar bin Khattab. Begitu Nabi selesai menyampaikan pidato dan turun ayat di atas, tak kuasa Umar menangis air mata.
Kemudian seseorang bertanya padanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Umar?" "Sesungguhnya setelah kesempurnaan pasti akan ada kekurangannya," kata Umar. Maksud Umar adalah ajaran Islam telah sempurna. Jika telah sempurna, maka akan ada yang berkurang, yaitu kepergian Rasulullah yang tinggal menghitung hari, yang sangat kita tahu bagaimana kepeduliannya dan kecintaannya kepada umatnya. Setelah hari demi hari Nabi lalui dengan sederet peristiwa yang mengindikasikan bahwa usianya tidak lama lagi. 4 bulan setelah haji wada, setelah khutbah perpisahannya, akhirnya beliau tutup usia, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, di usianya yang 63 tahun lebih 4 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup dari khutbah ini, agar semua kita yang hadir di Masjid Taqwa yang kita cintai ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan selawat kepada Nabi sambil berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, jika sekiranya di hari ini masih ada saja dosa-dosa kami yang Engkau belum ampuni, maka di hari yang penuh berkah dan rahmat-Mu ini, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan karena kesalahan dan dosa yang terlupakan bagi kami untuk memohon ampunan kepadamu, Engkau timpakan murka dan musibah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar, ya Allah, bahwa masih banyak perintah dan larangan-Mu yang kami abaikan. Keangkuhan dan kesombongan kami telah membuatkan mata kami, membutakan mata kami untuk melupakan-Mu. Karena itu, ya Allah, berilah kasih sayang-Mu kepada kami, sebagaimana yang Engkau pernah berikan kepada Nabi Adam dan Hawa, kepada Nabi Ibrahim dengan keluarga, dan kepada manusia yang suci yang Engkau banggakan, Rasul kami yang tercinta, Habibana wa Sayyidina Adam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya Engkau tidak melimpahkan curahan kasih sayang-Mu, kepada siapa lagi kami mengadu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ja'alna Allah wa iyyakum minal aidin wa adkhilna jannata ma'al